yang keren ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 12 OTKP dan perbankan yang sekarang masih di rumah aja? Kamu tahu nggak sekarang saya lagi ada di mana? Ini ada di daerah Cimahpar tepatnya ya, Cimahpar. Ini saya sedang berkunjung ke home industry. Nah, ini produknya. Kelihatan ya? Malo. Malo itu apa sih? Nah, saya tidak akan menjelaskan di sini karena ada yang lebih berkompeten dan bisa menjelaskan Malo itu apa sih, usaha dalam bergerak di bidang apa sih, penjualannya seperti apa sih, sistemnya akan seperti apa sih. Nanti adik kelas kalian, Puput dan Dewi, akan ngobrol langsung dengan ownernya. Ya, akan ngobrol langsung dengan ownernya. Ya, ingat, di masa pandemi ini kita harus lebih cerdas dan memanfaatkan momentum dan kesempatan. Ya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol langsung. Kalian simak baik-baik. Siapkan catatan kamu. Apa yang bisa kamu petik dari obrolan itu silahkan kamu terapkan. Amati, tiru, kemudian modifikasi. Yo, bye. Penasaran kan? Iya. Salam, silahkan masuk. Kasih Kak. Kalau dilihat-lihat nih Mbak, kayaknya produknya banyak. Kira-kira bisa nggak ceritain nih dari awal membangun bisnis ini sampai pada akhirnya bisa kayaknya banyak banget produknya. Ya jadi kan sebenarnya dulu tuh saya kerja kantoran, dulu sempat sebagai jadi auditor keuangan, sama dulu juga sempat di company juga. Terus pada akhirnya kan mau nikah kan waktu tahun 2017 tuh saya nikah. Kebetulan suami itu ditempatin di Surabaya, terus jadi rencananya mau ikut terus resign sambil bangun bisnis aja ya, soalnya sambil ngeliat ini kan sepupu juga buka bisnis dan bisnis online dan lumayan maju gitu. Beliau sebenarnya udah di atas UMKM sih seharusnya. Nah udah gitu ya cobain aja, coba cari produk yang gak gampang basi dan maksudnya untuk trial, untuk belajar sih mudah gitu. Kepikiran lah kerudung gampang kan, kayak tinggal dipotong terus dijahit udah aja langsung jadi. Coba kerudung. Pas mau kerudung itu dulu malah itu di Bandung kan. Pas di Bandung tuh ada ke Cigondewa nyari bahan ke Cigondewa. Terus beli beberapa, bahannya belum sempet full waktu itu, kayak satin, terus ada yang satin tapi ada motif-motifnya gitu. Terus beli beberapa, terus dijahit, dijual. Itu belum terlalu laku tuh. Terus kayak oh ya waktu itu sempat musim yang print, coba cari tempat print, terus habis cari tempat print terus coba jual. Ya waktu jualnya ke saudara-saudara doang, sama ke saudara-saudara ya. Nah terus apa sih yang membuat pembeli itu tertarik dari produk hijab ini? Jadi kalau waktu awal sih kenapa pada suka karena si hijab itu kan waktu basic voile nih, yang ini basic voile itu bahannya anti setrika gitu. Kalau dulu tuh kan sebelumnya waktu awal-awal belum ada voile tuh orang pada pakai Paris yang ada di, kalau di Bandung Pasar Baru yang murah tapi warnanya banyak gitu. Nah itu tuh kayak agak letoy gitu. Kalau ini kan kayak tegap gitu. Nah pada suka karena gampang dibentuk, kayak terus adem kayak gitu, terus nggak perlu disetrika. Jadi enak kalau misalkan kita mau travel, terus apalagi kalau misalkan kita ke kantor kan suka ada yang masih ada ngelipet-lipet gitu kalau habis setrika. Pas kita pakai tuh nggak terlalu ngaruh sama tegapnya gitu loh. Jadi mungkin itu sih keunggulannya. Jadi kalau misalnya kita pilih nama nih dalam satu produk harus mempunyai makna ya? Iya, jadi udah kayak doa gitu loh. Doa untuk usaha kita. Referensi untuk anak-anak kelas 12 SMK yang mau
menjalankan bisnis. Tapi itu semua tuh berawal dari trial error sih sebenarnya. Jadi sebenarnya kita nggak tahu apa sih. Jadi pas gini, oh orang-orang lagi pada suka ini, coba deh, ternyata keunggulannya ini, orang tuh lebih suka ini, ternyata pasar saya itu nggak suka nih kerudung yang printing, lebih suka yang polos, simple, bisa dipaduin sama apa aja, terus yang nyaman, mudah dibentuk, ternyata itu. Jadi seiring berjalannya waktu kita tuh tahu apa sih yang customer mau ya. Kan kadang ada nih bisnis mungkin bukan bisnis ya, kayak kita mau mulai sesuatu tapi nggak tahu cara promosi, kadang kayak cuma yang bikin video ala-ala, terus kayak ngerasa kok jelek ya, kok nggak kayak orang ya, itu gimana sih? Sebenarnya ya apapun itu sebenarnya mulai aja dulu gitu. Soalnya kalau misalkan kita nunggu ini harus bagus banget, harus bagus banget, harus gini, lama-lama tuh kayak nggak jalan-jalan. Jadi yang penting tuh jalan. Kalau ada yang salah kita perbaikin, jalan yang perbaikin. Nah kalau dulu tuh sebenarnya aku endorse, kenapa? Karena emang nggak bisa video ini sendiri, udahlah. Jadi bahan-bahannya tuh dari endorse gitu. Jadi endorse mereka promosiin, terus kita in juga apa sih post juga di IG kita. Jadi oh ini pada suka, terus kadang testimoni itu sangat berpengaruh kayaknya. Iya, testimoni kita capture terus di post, ini terima kasih nih testimoni dari ini kayak gitu. Nah, terus untuk media promosinya itu apa? Yang dipakai namanya Instagram sih, Instagram, YouTube juga ada, kayak YouTube dari influencer, terus sempat ads juga, apa lagi ya, udah sih kebanyakan sih emang. Kalau misalkan kadang misalkan kita endorse siapa gitu, sama endorse influencer tersebut sih misalkan kurang berpengaruh, tapi pas kita post kak lucu gitu, mungkin karena yang ininya yang bikin videonya influencer kayak jadi bagus aja gitu. Bagus, mau dong warna yang ini tuh warna apa kayak gitu. Berarti kalau dari Instagram itu langsung DM terus bisa langsung di tag atau gimana? Jadi biasanya ada yang DM, terus di Instagram tuh ada kayak link tree gitu. Jadi kalau diklik ada bisa order lewat Line, WhatsApp, atau website atau Shopee gitu. Nah mereka bisa pesan lewat situ. Ada juga yang DM, tetap kita ladenin aja gitu semuanya. Nah kan dalam berbisnis itu pasti ada untung ruginya. Kakak pernah nggak sih ngalamin yang namanya rugi gitu? Dan cara mengendalikan kerugian itu kayak gimana? Mengatasinya ya berarti. Iya. Yang namanya rugi itu udah nggak kehitung. Berarti mungkin kalau rugi atau untung? Ya pasti harus selalu kita perhitung. Misalkan ada baju gagal nih, tapi kita mikirnya aduh ini rugi, jangan fokus di ruginya gitu. Oh ternyata dengan kita belajar gagal tuh kayak ongkos belajar gitu loh. Kalau orang sekolah gitu buat belajar, kalau di bisnis tuh belajar tuh dari kegagalan gitu. Ternyata oh udah nyetok banyak, ternyata pada nggak suka, ya udah belajar, jangan bikin kayak gini lagi. Gimana caranya supaya nggak rugi? Ya, kita maksimalin apa yang bikin kita untung. Misalkan ya udah promosiin, misalkan basic wall aja, nanti free-nya dapat yang itu yang dari stok, ada yang kayak gitu. Misalkan ada yang kena tipu, ya udahlah pengalaman, berarti nanti lebih hati-hati lagi kayak gitu aja. Jadi jangan, kalau udah rugi jangan fokus di situ aja gitu. Kadang kan kita kalau misalnya udah jualan, kalau udah rugi tuh ya udah stop gitu kan, karena takut kesananya tuh nggak berjalan lagi. Kalau dilihat nih udah pengalaman kerja, pengalaman bisnis, kira-kira kalau dipilih dari dua ini tuh lebih enak yang mana? Ada enak enggaknya sih. Kalau kerja serunya apa ya, kita bener-bener mikirin ya udah kerja aja gitu. Dan enaknya kalau usaha tuh lebih fleksibel jadwalnya. Terus walaupun fluktuatif, tapi kesempatan kita untuk dapat lebih itu ada gitu. Sedangkan kalau kerja ya digaji segitu aman gitu, nggak bakal rugi gitu, nggak bakal rugi. Kalau naik udah ada kan persentasenya, oh ya tahun depan naik segini, bonus segini. Kalau usaha tuh ya
deg-degan gitu, kayak misalkan lebaran deg-degan ya, mungkin dapatnya gede, cuman apa sih harus pakai THR itu banyak gue kayak gitu. Karena kita yang Apa ya, mau kerja mau usaha selama mau belajar sih ya asal dinikmatin aja gitu, pasti ada hikmahnya, nggak dibawa beban ya, Iya, santai gitu. Mungkin dari kita teman-teman SMK ada yang pengen mulai berbisnis tapi kita nggak tahu nih gimana awalnya harus kayak gimana, apalagi sekarang tuh banyaknya yang pengen modal tuh bener-bener rupiah gitu, tapi bisa dapat yang untungnya yang wow gitu. kalau modal kecil untuk wow itu nggak mungkin. Karena risiko besar pasti keuntungan besar, risiko kecil keuntungan juga kecil. Tapi kalau misalkan namanya pemula, banyak sih pilihannya. Bisa jadi dropshipper kalau ada reseller, dropshipper. Kalau reseller tuh sih sebenarnya kita harus nyetok barang kan ya. Kalau dropshipper tuh kita kan misalkan nyari pelanggan nih misalkan. Oke, teman-teman, sekarang saya bersama owner dari Malo Hijab. Dari tadi udah ngobrol banyak sama anak-anak. Terima kasih Mbak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada SMK Al-Ghazali. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan obrolan tadi bisa memiliki banyak manfaat. Pasti banyak banget ya manfaat untuk teman-teman kakak kelas 12 yang sudah lulus sekarang. Jadi mereka yang saat ini sedang berpikir buntu saya mau ngapain ya setelah lulus, mudah-mudahan bisa sedikit memberikan pengalaman baru buat mereka yang nggak tahu mau mulai bisnis online itu seperti apa. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan kesempatan diberikan kepada kami. Mungkin ada beberapa sepatah dua patah kata yang bisa disampaikan untuk memotivasi mereka biar mereka bisa lebih semangat untuk memulai sebuah usaha. Mangga. Mudah-mudahan apa yang telah saya sharing tadi bersama Putri dan Dewi bermanfaat untuk adik-adik semua. Mudah-mudahan semuanya bisa bermanfaat dan sukses selalu untuk Al-Ghazali beserta semua murid-muridnya. Kalau kita mau bikin bisnis jangan takut gagal, pokoknya mulai aja dulu gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak. Sampai ketemu lagi. Maaf merepotkan. Santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Di berapa itu? 11 PP.